Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik. Hari ini Pak, saya dari calon guru penggerak kebetulan ada tugas yang diberikan terkait aksi nyata 2.3 mengenai aksi nyata yang akan dilakukan yang hubungannya dengan observasi. Yeah. Ada 5 tahapan Pak. Jadi yang pertama adalah hari ini kita akan mencoba untuk melakukan pra-observasi kelas. Yeah. Jadi sebelumnya Pak saya tanya nama lengkapnya Pak. Haji Jawahir Natsir SSI MM. Oke, kemudian mata pelajaran yang diampu Mata pelajaran matematika. matematika. Iya. Kelas berapa yang Bapak ajar? Kelas 10. Kelas 10 ya. Oke, baik Pak, langsung saja. Ini juga hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kira-kira menurut Bapak, ataukah saya mau tanya dulu Pak, tujuan pembelajaran yang hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran saya untuk satu pertemuan di kelas 10 itu adalah di pembahasan eksponen atau bilangan berpangkat. Ada 2 tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan itu. Pertama, siswa dapat mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyederhanakan bentuk pangkat yang memuat pangkat pecahan dan pangkat negatif. Setelah tujuan pembelajaran tadi, kira-kira area pengembangan yang Bapak Jawahir hendak capai kira-kira yang hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi, berdiferensiasi kira-kira? Pertama, diharapkan bagaimana murid bisa menyatakan bilangan berpangkat bulat positif itu sebagai bilangan bulat perkalian yang berulang, kemudian dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman bermakna dari pokok bahasan ini. Misalnya dalam bilangan berpangkat mereka mampu menerapkan dalam menghitung luasan suatu lahan pertanian. Mereka dapat menerapkan bilangan berpangkat yang mereka pelajari pada menghitung luasan volume dari misalnya bak air, dandum air di penampungan, rumah tangga dan kehidupan sehari-hari dan banyak lagi yang bisa diterapkan. Siap. Kasih Pak. Kemudian kira-kira strategi yang dipersiapkan nantinya pada proses observasi nantinya. Jadi dari strategi yang saya rancang itu dari sisi konten, itu saya sudah siapkan flipchart, kemudian ada bahan bacaan di mana mereka punya buku pegangan, kemudian nanti dari ini bisa melihat poster atau mereka bisa googling informasi-informasi terkait dengan pembelajaran eksponen. Kemudian dari proses pembelajarannya itu dibuat dengan model diskusi kelompok, presentasi kelompok, kemudian tanya jawab. Dari segi produk, kita harapkan nanti anak-anak sudah mampu membuat RAB ketika mereka akan mengaplikasikan ilmu ini pada misalkan ya menghitung bahan yang dibutuhkan dalam membuat persiapan tegel lantai rumah yang ukuran tertentu, kemudian membuat perhitungan berapa kebutuhan bahan, ingin membuat sebuah tempat duduk berbentuk dimensi 3, itu bisa menjadi produk dalam bentuk RAB.
Oke, dari ketiga ini Bapak nanti berusaha untuk mencoba bagaimana tiga jenis pembelajaran yang berdiferensiasi ini hubungannya dengan konten, proses, dan produk. Bapak akan aktualkan di kelas nanti. Insya Allah. Oke Pak, mungkin cukup untuk observasi. Kita lanjut di proses pembelajaran di kelas. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sama baik. Maka hari ini sebelum pelajaran saya minta ketua kelas pimpin doa Nabi dan kita semua. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anakku ketua kelas sudah memandu kita untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan hari ini atau bertahan buat kita untuk menuntut ilmu. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kita. Gimana ketua kelas, ada yang tidak hadir? Ada ya? Siapa? Berdoakan sama Dika, Kenapa Dika? sakit ya Pak. Ahmad? Ada. Materi kita terkait dengan eksponen yang Anda kenal dengan bilangan berpangkat. Apa yang kita harapkan pada pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, bahwasanya kalian diharapkan nantinya mampu menyatakan bilangan berpangkat bulat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang. Aku langsung sampaikan supaya Anda paham. Kata kuncinya di sebagai pemantik buat Anda. Kalau Anda mengatakan setuju, angkat dengan tangan kanan. Kalau Anda bilang tidak setuju, tidak benar, angkat tangan kiri. Kalau ragu-ragu, jangan angkat satu pun. Siap? Siap. Lihat temannya. Oke, kanan, ragu. Oke, stop. Turun. Apakah ini sama? 1, 2, 3. Ya, nggak apa-apa. Ya, ada kanan, ada kiri, ada yang ragu. Stop. Jadi itu. Ini menandakan bahwa pemahaman dasar kita berbeda terkait dengan bilangan berpangkat. Saya belum utarakan kebenarannya yang mana. Kita akan nantikan nanti dalam pembelajaran eksponen. Sekarang Anda buka buku, kemudian Anda buka HP-nya, googling informasi apa manfaat dari pembelajaran bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Fikram, bacakan apa yang Anda temukan terkait dengan penggunaan manfaat dari pembelajaran eksponen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra. Hari ini ada apa manfaat bilangan eksponen dari dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Manfaat dari bilangan eksponen atau kegunaannya yaitu yang pertama, berguna dalam bidang ekonomi, khususnya dalam perbankan atau dalam bank, dan juga dalam bidang sosial untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Ya. Terima kasih. Jawab dulu untuk sekarang saya ingin memperlihatkan apa yang menjadi rumusan dari bilangan berpangkat. Silakan dibuka semua teks yang ada di buku Anda. Bilangan berpangkat didefinisikan sebagai A berpangkat N. A adalah bilangan real bebas. N adalah bilangan bulat. Dalam hal ini bulat positif. Dan kita belajar
diskusi kelompok, masing-masing kelompok akan kita beri kesempatan kurang lebih 10 sampai 15 menit menyelesaikan soal yang ada di bagian seperti Anda. Silakan menghitung mulai dari sebelah sini 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 3, 1, 2. Ingat ini nomor tanya. Oke, semua yang 1 berada di sini. Gerak cepat. Yang 2 ada di sini. Yang 3 ada di sana boleh. Karena banyak ini gimana sih? Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Sebelum kita menutup kegiatan kita refleksi apa yang kita sudah dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kata kuncinya adalah perkalian. Kalau ada yang kurang dimengerti, kita diskusikan di grup kelas kita. Paham sampai sini anak sekalian? Paham. Alhamdulillah, nah ini untuk pembelajaran kita. Terima kasih atas partisipasinya. Doa dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak Jawahir dengan Pak Kasim sebagai pengajar praktik kami dalam proses kegiatan pasca observasi di kelas tadi, Pak. Jadi saya ingin menanyakan kepada Pak Jawahir, jadi kira-kira catatan refleksi dari proses pembelajaran di kelas tadi menurut Pak? Ya, jadi dari proses pembelajaran yang saya lakukan tadi, yang kehadiran Bapak dalam monitoring kegiatan pembelajaran saya mungkin tidak melakukan kesepakatan kelas pada saat proses pembelajaran akan dimulai, kemudian catatan yang ke depan akan itu saya harus masukkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Kemudian tadi saya melihat percakapan di kelas ataukah komunikasi di kelas itu interaktif sekali Pak. Jadi Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dihubungkan tadi dengan 3 elemen tadi, yaitu produk, proses dengan misalnya konten, seperti itu. Ya. Jadi yang berikut saya kira-kira mau bertanya, kira-kira percakapan tadi apa kira-kira catatan Bapak misalnya dalam hal ini pembelajaran yang tadi dilakukan di kelas? Ya, yang perlu jadi catatan adalah apa yang dilakukan di kelas perlu senantiasa menjadi perhatian seorang guru adalah bagaimana selalu fokus pada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan belajar siswa, kemudian bagaimana profil belajarnya. Nah, intinya selalu fokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Mohon izin Pak Kasim, terkait dengan apa yang kami lakukan tadi di kelas, kira-kira kami butuh masukan dari Bapak yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan tadi. Kira-kira menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak supervisor dan Pak
mereka akan melakukan sesuatu bahkan mereka untuk yang mereka kemudian mereka merasa terjori, merasa menikmati pelajaran yang kita berbiasa dalam punya melakukan dalam pemahaman dan kaitan dengan sebagai guru yang mau mencoba melakukan perbaikan dan perubahan diri dalam rangka memberikan pelajaran pendidikan kepada anak kita sehingga mereka dapat menikmati pembelajaran yang Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas sudah bisa membersamai kami di kegiatan ini walaupun Zoom seperti ini, tapi sangat memberikan arti nyata bahwa Bapak sudah membersamai kami dalam hal proses observasi di kelas yang tadi kita lakukan. Kira-kira menurut Pak Jawahir, rencana tindak lanjut yang Bapak ini lakukan setelah aksi ataukah observasi tadi di kelas? Sebagai umpan balik dari apa yang dilakukan itu selalu merefleksi apa yang menjadi pembelajaran saya pada hari ini, apa yang bisa ditingkatkan, dipertahankan, kemudian yang kurang untuk kemudian menjadi kebaikan di masa yang akan datang. Kemudian sebagaimana akhir pembelajaran tadi, setiap siswa diminta untuk membuat produk, dan ini menjadi tagihan produk-produk berupa rencana anggaran belanja, RAB, kegiatan yang mereka rencanakan dengan mengaplikasikan apa yang dari mereka peroleh di pokok bahasan yang sekolah tadi. Kira itu. Ya. Terima kasih banyak Pak, sangat memberikan pembelajaran pada kami sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan aksi yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran khususnya untuk saya sebagai calon guru penggerak, dan saya berharap proses yang ada hari ini, apakah proses pembelajaran yang hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, teman-teman bisa melakukan, apakah semua yang ada di SMK Negeri 2 Pindang ini bisa melaksanakan hal yang sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.